Episode dimulai suasana rumah yang ramai. Aparna tampak penasaran dengan menanyakan kepada Nindi tentang keberadaan Nishan. Pankas mengatakan, "Nindi, jangan bilang apapun karena aku sudah hafal trik lama Nihan." Ia selalu mencoba memuji seseorang hanya untuk menggali informasi. Alparna dan lainnya ketawa kecil mendengar perkataan Pankas. Malini berkata, "Sebenarnya Nihan hanya ingin mengajak kita makan malam bersama." Taiji mengatakan, "Jadi Nihan benar-benar sudah punya istri." Malini berkata, "Kita akan segera bertemu dengannya. Aku juga sudah memberitahu Drak dan Adi untuk langsung menuju restoran setelah mereka selesai bekerja." Malini pun meminta Sundar untuk tidak menyiapkan makan malam karena mereka akan makan di luar. Imli yang kebetulan lewat mendengar percakapan Malini. Dengan nada jahil, Imli langsung menggoda Sundar dengan mengatakan, "Sundar, hati-hati, kau pasti akan mempermalukan mereka di sana." Sundar mengatakan, "Imli, aku tidak pernah melakukan hal seperti itu." Aparna yang melihat keduanya bercanda meminta Imli untuk tidak mengganggu Sundar. Tetapi bukannya berhenti, Imli malah semakin usir dengan berkata, "Kalau Sundar berdandan, nanti dia akan melihat seperti ketua monyet." Malini mengatakan, "Imli, kali ini kau tidak bisa ikut bersama kami. Kau harus fokus mempersiapkan ujian masukmu." Pankas dan Alparna pun juga setuju dengan Malini untuk mendukung agar Imli tetap di rumah. Namun bukannya menerima keputusan itu, Imli justru mulai berakting dramatis dengan memasang wajah sedih dan berkata, "Jadi kalian lebih suka makan malam tanpa aku?" Sundar mengatakan, "Tentu saja Imli. Tanpa kau kami pasti akan lebih menikmati makan malam kami." Imli tetap bersikeras dengan berkata, "Aku jadi teringat ibuku." Aparna mengatakan, "Imli, kau boleh ikut. Tetapi kau harus menenangkan Adi jika dia memarahimu nanti." Nindi berkata, "Imli sudah terbiasa menghadapi dua hal, yang pertama skrim dan yang kedua omelan Adi." Imli mengatakan, "Jika begitu maka aku akan kembali belajar sekarang." Aparna berkata, "Imli, kau harus berhati-hati. Jangan membuka pintu untuk sembarang orang." Pankas mengatakan, "Imli, karena kau sekarang bagian dari keluarga ini, maka kami akan mengajarimu mantra rahasia keluarga. Buka pintu hanya jika kau mendengar mantra itu." Nindi berkata, "Imli, kau yang harus menyanyikan lagu Aku Mencintaimu." Imli mengatakan, "Nindi, itu kan hanya lirik lagu." Nindi berkata, "Imli, kau harus ingat baik-baik. Semua keluarga Tripati bergegas pergi untuk makan malam." Setelah beberapa waktu, Imli sedang fokus belajar di rumah. Tetapi tiba-tiba bel pintu berbunyi. Imli pun mengingat apa yang dikatakan keluarganya dan langsung menyanyikan mantra rahasianya sebelum membuka pintu. Di sisi lain, di depan pintu, Adi menunggu dengan sabar dengan mengatakan, "Imli, ini aku." Imli berkata, "Tunggu dulu, karena aku belum selesai. Kau harus melanjutkan laguku sebagai mantranya." Tiba-tiba Adi melanjutkan lagu Imli dengan mengucapkan "Aku Mencintaimu." Setelah begitu lagu selesai, Imli dengan penuh semangat membuka pintunya. Adi mengatakan, "Imli, kau seharusnya tidak percaya begitu saja pada siapapun yang mengatakan mantra bahwa aku mencintaimu." Imli berkata, "Adi, aku menyadari itu saat kau berbicara." Adi bergegas masuk dengan sibuk mengambil barang-barangnya. Sementara Imli tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan mengatakan, "Adi baru saja mengatakan bahwa aku mencintaimu kepadaku." Imli pun tersenyum kecil mendengar ucapan Adi tentang rasa cintanya. Di sisi lain, keluarga Tripati datang ke restoran dengan penuh semangat. Tetapi mereka dikejutkan oleh keberadaan Dev dan Anu yang ternyata juga sedang berada di restoran. Malini memeluk Dev dengan berkata, "Ayah, apa kalian juga datang untuk makan malam?" Anu mengatakan, "Kami baru saja pulang dari klub dan memutuskan untuk makan malam di sini. Tetapi aku jadi penasaran, bagaimana bisa kalian memilih tempat seperti ini? Bukan restoran semewah ini, bukan tempat yang nyaman bagi kalian." Tauji berkata, "Kami memang lebih nyaman makan di rumah. Bisa duduk santai tanpa harus melepas alas kaki. Tetapi tahukah kau, Anu, setidaknya di rumah kami tahu dari manapun tepung terigu yang kami gunakan. Sedangkan di sini satu porsi roti bisa dihargai Rp150. Dev yang tidak ingin ketegangan semakin memanas segera mencoba meredakan suasana.
dan mengatakan, "Mari kita duduk bersama." Akhirnya keluarga Tripati duduk dengan nyaman. Nishan berkata, "Aku tahu selama ini aku hanya memberi kalian kejutan buruk. Tetapi kali ini aku ingin memberikan kejutan yang benar-benar menyenangkan." Taiji mengatakan, "Nishan, apakah kau membawa seorang menantu yang baik untuk kami?" Nishan berkata, "Bukan, tetapi aku baru saja membeli sebuah mobil baru untuk keluarga kita." Kabar tersebut pun disambut dengan sorak-sorai dan tepuk tangan dari seluruh keluarga Tripati. Anu mengatakan, "Kalian ini seperti keluarga kelas menengah, baru membeli mobil saja sudah merasa seperti merayakan sesuatu yang besar. Kenapa tidak sekalian beli helikopter?" Malini berkata, "Bu, kami tidak butuh sarana mewah untuk menjalankan sesuatu. Kami hanya butuh alasan untuk bahagia." Tauji mengatakan, "Selamat Mihan." Nishan berkata, "Aku sudah memutuskan bahwa aku tidak akan kembali ke Amerika lagi." Keluarga Tripati pun semakin bahagia mendengar keputusan Nishan. Anu mengatakan, "Ngomong-ngomong, di mana Adi dan pembantu kesayangan kalian? Jangan bilang kalian meninggalkan mereka berdua di rumah. Seharusnya kalau memang harus meninggalkan seseorang, lebih baik kalian meninggalkan rumah itu dengan pembantu, bukan dengan suamimu, Malini." Perkataan Anu pun benar-benar membuat Malini marah. Anu mengatakan, "Malini, aku ini ibumu, karena sudah menjadi tugasku untuk mengingatkanmu." Malini pun langsung pergi meninggalkan meja dengan penuh amarah. Pankas berkata, "Anu, kami sudah terlalu sering membiarkanmu menghinakanmu. Tetapi kali ini kau sudah keterlaluan. Kau berani menuduh seseorang yang selalu berpikir baik untuk keluarga kami." Aparna pun ikut menimpali dengan nada tegas. "Adi sedang berada di kantor dan Imli ada di rumah. Itu yang harus kau tahu." Anu mengatakan, "Aku tidak percaya pada gadis desa itu. Dia mungkin terlihat polos, tetapi dia pandai menjebak suami orang." Dad berkata, "Anu, kau sudah melampaui batas, karena kau hanya menunjukkan kesombonganmu sendiri." Anu mengatakan, "Malini adalah anakku, dan aku akan terus meyakinkan Malini agar dia tetap terjaga dari Imli." Di sisi lain, Imli duduk termenung di depan buku-buku yang terbuka di mejanya dan berkata, "Aku selalu menganggap diriku sebagai wanita yang cerdas, tetapi ternyata aku benar-benar tidak cerdas." Imli pun memukul kepalanya sendiri dengan ringan, seolah berharap pukulan itu bisa membuatnya lebih memahami pelajaran. Adi yang kebetulan lewat melihat tingkah Imli dan mengatakan, "Imli, kenapa kau memukul dirimu sendiri?" Imli berkata, "Adi, aku sudah berusaha belajar tetapi tetap tidak mengerti apapun." Adi mengatakan, "Imli, itu karena kau terlalu memaksakan diri. Otakmu juga butuh istirahat. Bagaimana kalau kita keluar sebentar?" Imli pun langsung terlihat antusias. Adi kemudian mengambil ponselnya untuk mencari lokasi hotel tersebut. Tetapi telepon Adi berbunyi karena rekan kerja Adi yang menelpon. Rekan kerja Adi berkata, "Adi, aku punya informasi penting bahwa kontraktor Tripat Singh sedang mengadakan pertemuan dengan seorang dari dunia bawah di Grand Hotel. Aku sarankan kau segera ke sana, tapi kau harus hati-hati." Adi mengatakan terima kasih atas informasinya. Adi pun menoleh ke arah Imli dengan berkata, "Imli, aku harus segera pergi ke hotel untuk sebuah urusan penting. Aku juga akan membawamu sekalian ke sana." Imli mengatakan, "Adi, kau tidak perlu repot-repot. Aku bisa pulang sendiri dengan bantuan Dewi Sita." Tanpa memberi kesempatan bagi Imli untuk membantah, Adi segera menyalakan mesin sepeda motornya dan menuju Grand Hotel. Setelah beberapa waktu, Malini terkejut melihat Adi masuk ke dalam restoran bersama Imli. Malini berkata, "Bagaimana bisa mereka ada di sini? Aku tidak memberitahunya alamat restoran ini." Anu mengatakan, "Malini, kalau begitu mari kita lihat kemana mereka pergi." Malini berkata, "Bu, apa yang sebenarnya ingin kau lakukan pada Adi?" Anu pun langsung mengikuti langkah Adi serta Imli secara diam-diam. Setelah beberapa saat, Adi hanya melihat pria yang dicarinya dan memberi duduk di meja terdekat dengan berpura-pura memesan teh. Anu mengatakan, "Malini, Adi sengaja memilih tempat yang jauh dari keluarga kalian. Aku yakin dia merasa tempat ini aman untuk bertemu dengan pembantu itu, tanpa ada yang mengetahuinya." Malini berkata, "Bu, keluarga Tripati sangat percaya pada Adi dan Imli.
Aku tidak ingin kebahagiaan keluarga kami hancur hanya karena spekulasi yang tidak berdasar. Anu mengatakan, Malini, aku hanya ingin menunjukkan kenyataan yang ada padamu. Malini berpikir, apakah ada sesuatu yang harus aku khawatirkan tentang Adi dan Imli. Di sisi lain, Imli yang duduk di samping Adi merasa heran melihat Adi terus-menerus memperhatikan orang-orang di sekitar mereka. Imli berkata, Adi, kenapa kau terus menatap semua orang seperti itu? Adi mendekati Imli dengan mengatakan, Imli, dengarkan aku baik-baik. Jangan bersuara terlalu keras atau bertindak mencurigakan. Jika mereka menyadari keberadaanku, maka ini bisa menjadi masalah besar. Imli berkata, Adi, kalau begitu kenapa kau datang ke sini diam-diam? Seandainya aku tahu bahwa kau akan menyamar, maka aku pasti membawa beberapa sayuran dan rempah-rempah agar kenyamaranmu lebih sempurna. Adi mengatakan, Imli, mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas runtuhnya jembatan beberapa waktu lalu. Imli berkata, Adi, mereka dalang di balik kecelakaan itu. Apa Malini juga terluka karena perbuatan mereka? Adi mengatakan, Imli, salah satu dari mereka adalah kontraktor Tripat Singh. Mereka sangat berbahaya dan bahkan sedang dicari oleh polisi. Maka aku harus mendengar percakapan mereka secara langsung untuk mendapatkan bukti yang cukup. Imli berkata, Adi, jika begitu maka aku bisa melakukannya. Adi pun menyerahkan alat perekam itu kepada Imli. Imli pun mengambil alat itu dengan senyum jahil dan beranjak pergi. Sementara itu, Anu dan Malini terus memperhatikan gerak-gerik Adi dan Imli dari kejauhan.